Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti 10 hari berdoa, yaitu pada hari yang pertama. Dalam 10 hari berdoa, saat ini dengan tema dilepaskan. Dan pada hari yang pertama ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu dengan judul mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, iman Kristen bukanlah sekedar tradisi, bukan pula hanya cerita turun-temurun. Iman Kristen berdiri di atas fakta sejarah, kesaksian yang dapat dipercaya, dan yang paling penting, pengalaman nyata dengan Yesus yang hidup. Banyak orang mengenal Yesus hanya sebagai tokoh sejarah. Banyak orang mengenal Yesus hanya sebagai guru moral dan pendiri agama. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada masing-masing kita, mengajak kita untuk bukan sekedar mengetahui tentang Yesus, melainkan mengenal Dia sebagai juru selamat yang hidup, yang bangkit, hadir, dan bekerja sampai hari ini. Iman Kristen berdiri di atas kesaksian yang dapat dipercaya. Di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4, Lukas membuka Injilnya dengan cara yang sangat unik. Ia berkata, "Aku berdiri telah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan dari asal mulanya." Ini bukan sekedar dongeng Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini bahasa seorang peneliti, seorang sejarawan, seorang yang ingin memastikan bahwa iman orang Kristen berdiri di atas dasar yang kuat. Lukas menulis Injil ini supaya engkau dapat mengetahui segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar, yaitu di dalam ayat yang keempat. Ya, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan sungguh benar. Artinya bahwa iman orang Kristen bukan iman yang buta. Kita percaya kepada Yesus bukan karena kita ikut-ikutan. Kemudian kita percaya karena ada kesaksian nyata, peristiwa nyata, dan pengalaman nyata. Yesus yang kita imani bukan rekaan, melainkan pribadi yang sungguh-sungguh hidup dan dalam sejarah dan dalam pengalaman manusia. Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3, Yesus yang bangkit menyatakan diri secara nyata. Dalam Kisah Para Rasul, Lukas melanjutkan tulisannya dan berkata, ia telah menunjukkan dirinya hidup sesudah penderitaannya oleh banyak tanda, ya, tanda yang nyata. Kisah 1 ayat yang ketiga. Perhatikan, banyak tanda yang nyata artinya bukan hanya 1-2 tanda. Ya, banyak tanda yang nyata. Nyata artinya adalah bukan samar-samar, tapi jelas. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, berbicara dengan mereka, mengajar tentang kerajaan Allah dengan mereka. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kebangkitan Yesus bukan pengalaman pribadi satu orang saja, melainkan disaksikan oleh banyak orang dalam waktu yang cukup lama dan dalam berbagai situasi. Artinya bahwa Yesus benar-benar hidup, bukan roh halus, bukan bayangan, atau juga bukan sugesti. Dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 43, ini diceritakan di sana bagaimana bukti Yesus adalah juru selamat yang hidup. Sekarang kita masuk ke kisah yang sangat mengilustrasikan, yaitu di dalam Kisah 1 ayat yang ketiga, yaitu penyelidikan yang teliti dan kesaksian yang nyata. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, apa yang menjadi reaksi mereka? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa Yesus itu seperti hantu, ya. Lukas 24 ayat 37. Ya. Ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa murid-murid sendiri ragu. Mereka bukan orang yang mudah percaya. Maka Yesus memberikan bukti. Yesus menunjukkan lukanya. Lihat tanganku dan kakiku. Luka salib yang masih ada. Tetapi Yesus hidup. Artinya bahwa Yesus adalah yang sama yang disalibkan. Kini bangkit dan mulia. Yesus mengundang mereka menyentuhnya. Rabalah aku dan lihatlah aku. Iman Kristen tidak alergi terhadap penyelidikan. Yesus makan di hadapan mereka.
Mereka memberi Yesus sepotong ikan goreng dan ia mengambilnya dan memakannya. Ini bukan sekedar detail kecil, ini bukti kuat bahwa Yesus bangkit secara fisik dan nyata. Yesus tidak marah atas keraguan mereka, ia justru menjawab keraguan dengan bukti. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa dalam 10 hari berdoa ini Tuhan mau bahwa kita mengenal Yesus, bukan sekedar kita mengetahui Yesus, tetapi kita mengalami hidup bersama dengan Yesus. Sebagaimana dengan murid-muridnya mengalami hidup bersama-sama dengan Yesus. Inilah inti pekabaran 10 hari berdoa pada hari yang pertama ini, bahwa Yesus yang bangkit itu bukan hanya untuk dibuktikan, tetapi untuk dikenal secara pribadi. Ya. Banyak orang tahu tentang Alkitab, banyak orang tahu tentang kisah penyalipan, banyak orang tahu tentang cerita kebangkitannya, tetapi belum tentu mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Mengenal Yesus berarti percaya bahwa Dia hidup hari ini. Mengenal Yesus berarti mengizinkan Dia hadir dalam pergumulan kita, mengalami pengampunannya, mengalami pemulihannya dan kuasanya. Yesus yang sama yang berkata, damai sejahtera bagimu, masih nyata. Ya, damai itu pada hari ini. Di tengah ketakutan, di tengah luka, dan di tengah ketidakpastian, dan di dalam dosa kita, Yesus selalu mengatakan, damai sejahtera bagimu. Yesus yang hidup, juru selamat kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Lukas menulis Injil ini supaya kita yakin. Yesus menampakkan dirinya supaya kita percaya. Dan Roh Kudus bekerja supaya kita mengalami hidup bersama dengan Yesus. Yesus bukan hanya sekedar juru selamat masa lalu, Dia adalah juru selamat yang hidup hari ini dan yang sampai yang akan datang. Tuhan, saudara-saudara sekalian, Tuhan mau bahwa kita ini mempunyai pengalaman rohani bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Ketika Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang muda, orang-orang tua kita semua mempunyai pengalaman rohani berjalan bersama dengan Yesus, maka akan ada banyak perkara-perkara ajaib yang Yesus akan nyatakan dalam kehidupan kita. Akan banyak mujizat-mujizat yang Yesus bisa lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami berjalan bersama dengan Yesus. Walaupun di dalam kehidupan kita berjalan bersama Yesus tidak harus mulus, banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak pergumulan, tetapi ketika Yesus bersama-sama dengan kita, maka kita akan mengalami kasih-Nya. Oleh sebab itu, mari kita tidak berhenti pada pengetahuan, tapi mari kita melangkah pada pengenalan yang sejati. Mengenal Yesus sebagai juru selamat kita yang hidup, itulah dasar iman pengharapan dan keselamatan kita. Itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mengajak pada saat ini bagaimana supaya kita semua melalui 10 hari berdoa ini kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita, bahkan menyertai kita sehingga kita akan mengenal Yesus lebih dalam dan kita akan semakin mencintai Yesus. Dan ketika kita akan mencintai Yesus, maka kita juga akan mencintai orang-orang yang masih dalam kegelapan, sehingga ketika kita mencintai Yesus, kita rindu orang-orang yang masih dalam kegelapan juga akan mengenal Yesus dan akan diselamatkan bersama-sama dengan umat tebusan. Kiranya pelajaran yang singkat ini boleh menjadi bagian kita sekalian, dan melalui pelajaran ini kita tidak ragu lagi akan iman kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau pada saat ini. Kami telah mengikuti 10 hari berdoa pada hari yang pertama, yaitu mengenal Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Kami rindu Tuhan bahwa kami mempunyai iman yang sungguh di dalam Tuhan. Kami mengenal Yesus sungguh-sungguh secara pribadi lepas pribadi, sehingga iman kami akan semakin dikuatkan dan kami akan semakin berjalan dengan pasti penuh pengharapan, khususnya di tahun 2026 ini dalam mengawali segala kegiatan kami, pelayanan kami, aktivitas kami, sehingga kami tidak ragu lagi dalam pelayanan ini, oleh karena Yesus akan mendampingi kami, menyertai kami di dalam
pelayanan ini. Sehingga akan ada banyak perkara-perkara ajaib, akan banyak mujizat-mujizat yang akan Tuhan nyatakan melalui pelayanan kami. Engkau memberkati semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Akhirnya berkat yang sama menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan. Baik dari anak-anak, orang muda, bahkan sampai kepada orang tua. Sehingga kami boleh disegarkan iman kami. Kami boleh dikuatkan rohani kami. Sehingga kami boleh dimampukan Tuhan menjalani kehidupan ini pelan ini sepanjang tahun 2026 ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.